Mama-mama Papua kumpul sayur dan buah. Mereka pergi ke pos tentara dan mereka menukar dengan beras. Sementara saat yang sama negara ini mengirimkan beras bertonton ke Palestina. Pastor Paroki Katedral Tiga Raja Timika, RD Amandus Rahadat, PR, mengungkapkan pandangan reflektif mengenai akar perjuangan organisasi Papua Merdeka dalam homili Misa Minggu Pesta Epifani atau Pesta Tiga Raja, Minggu, 4 Januari 2026. Dalam khotbahnya, Pastor Amandus mengaitkan spiritualitas Tiga Raja dari Timur sebagai spiritualitas mencari jawaban atas tanda-tanda zaman dengan realitas sosial politik yang dialami orang asli Papua. Ia menegaskan bahwa kegigihan OPM tidak bisa dilepaskan dari persoalan martabat, luka sejarah, dan ketidakadilan yang belum diselesaikan. Spiritualitas Tiga Raja adalah spiritualitas mencari. Mencari apa? Mencari jawaban atas tanda-tanda alam yang menimbulkan tanda tanya, kata Pastor Amandus dalam homilinya. Pastor Amandus, Imam Nono Ape yang telah 42 tahun melayani di tanah Papua dan 22 tahun berkarya di Timika, mengaku sejak awal imamatnya terganggu oleh satu pertanyaan mendasar. Mengapa ada orang Papua, bahkan sebagian besar orang Papua ingin merdeka memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ungkapnya. Menurutnya, fenomena perlawanan OPM merupakan tanda alam yang perlu dicari maknanya, sebagaimana para Majus yang mengikuti bintang hingga menemukan Yesus. Saya melihat di alam Papua ada sesuatu yang aneh khususnya bagi para pendatang. Mengapa orang Papua minta merdeka? Ujarnya. Dalam refleksinya, Pastor Amandus merangkum 4 faktor utama yang menurutnya menjadi alasan OPM tidak menyerah dan terus melakukan perlawanan. Kesimpulan itu ia peroleh dari penelitian ilmiah, dokumen Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, pemikiran akademisi, serta pengalaman personal berdialog dengan orang Papua. Pertama, OPM merasa tidak pernah menentukan pilihan secara bebas untuk bergabung dengan Indonesia. Menurut mereka penentuan pendapat rakyat yang pernah dilakukan itu penipuan sejarah. Itu bukan referendum, itu pencaplokan, katanya. Kedua, belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Banyak kasus kekerasan, pembunuhan, penghilangan terhadap orang-orang Papua, tidak diadili secara transparan, ujar Pastor Amandus. Akibatnya, aparat keamanan tidak lagi dilihat sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai ancaman. Ketiga, pengabaian identitas dan martabat orang Papua. Di luar Papua, rasisme dan diskriminasi masih terjadi. Pernah mereka disebut monyet. Itu sangat menyedihkan, tuturnya. Keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi yang mencolok. Mama-mama Papua kumpul sayur dan buah. Mereka pergi ke pos tentara dan mereka menukar dengan beras. Sementara saat yang sama negara ini mengirimkan beras bertonton ke Palestina. Itu sakit. Sakit. Menurut pandangan OPM, lanjut Pastor Amandus, situasi ini dipersepsikan sebagai bentuk penjajahan model baru. Mama-mama Papua kumpul sayur dan buah. Mereka pergi ke pos tentara dan mereka menukar dengan beras. Sementara saat yang sama negara ini mengirimkan beras bertonton ke Palestina. Itu sakit. Sakit. Menurut OPM, ini penjajahan model baru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.